Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Narasi Creepy. Di sini saya akan membagikan cerita horor yang seru dan menyeramkan. Tonton sampai habis ya. Tahun ke-1985. Seorang lelaki baru saja mengenakan pakaiannya dan tersenyum pada gadis yang duduk di tepi ranjang. "Bagaimana kalau nanti malam lagi, Wit?" tanya lelaki itu. Ia bergerak menghampiri gadis yang bernama Widuri. Widuri menggeleng. "Aku takut, Mas," katanya pelan. "Takut apa? Aku kan sudah bilang sama kamu, aku akan kasih kamu uang buat sekolah." Widuri menggeleng. "Bukan itu, tapi masalah lain." "Memangnya apa masalah lain itu?" Widuri menelan ludah keringnya dan gugup. "Aku hamil," katanya. Mata Handoko memandang Widuri tak percaya. Selama ini dia sudah berhati-hati melakukannya dengan gadis itu agar Widuri tidak hamil. Akan tetapi, saat itu tiba-tiba saja dia mendapati jika Widuri tengah hamil anaknya. "Kamu pasti salah, Wid. Mana mungkin kamu hamil? Aku melakukannya dengan hati-hati loh." "Mas, buat apa aku bohong? Kita melakukannya nggak cuma 1-2 kali, tapi seminggu bisa sampai 5 kali. Mas dulu juga bilang akan menikahiku kalau aku sampai hamil." Widuri berdiri dan berjalan ke arah Handoko. Ia menahan tubuh lelaki yang mau pergi meninggalkan kamarnya. "Terus apa mau kamu? Aku menikahi kamu begitu?" Widuri mengangguk. "Tapi aku sudah punya istri, Wid. Jadi aku nggak mungkin nikahi kamu." Widuri memandang punggung Handoko dengan kesal. Ia kemudian mengucapkan kalimat yang membuat lelaki itu sontak berbalik arah dan mencengkeram lehernya dengan kuat. "Aku akan bilang sama istrimu, kalau aku hamil anakmu, Mas. Aku nggak mau sengsara sendirian. Kamu yang mulai semuanya. Kamu juga sudah janji akan nikahi aku kalau aku sampai hamil." Handoko menghela napasnya dengan berat dan melepas cengkeraman tangannya dari Widuri. "Aku jadi curiga sama kamu, Wid. Jangan-jangan kamu bukan hamil anakku. Kamu sangat motot seperti ini, Mas." Mata Handoko melotot ke arah Widuri. "Diam, nenekmu bisa bangun kalau kamu teriak-teriak terus." Kemudian Handoko pergi begitu saja dari kamar Widuri pagi itu. Perempuan itu menangis karena akhirnya lelaki yang dia percaya akan tanggung jawab padanya rupanya hanya membohonginya. "Awas saja kamu, Mas. Aku akan ke rumahmu dan bilang kalau aku hamil anakmu. Aku nggak mau menderita sendirian," gumamnya. Dan benar saja, ancaman Widuri tidak main-main. Malam itu dia datang ke rumah Handoko. Kebetulan Handoko sedang pergi, jadi dia bertemu dengan istrinya yang tidak menaruh curiga kepadanya. Saat lelaki itu pulang dan masuk ke ruang tamu, dia cukup terkejut saat melihat Widuri menunggunya di rumahnya. "Mas, dicari Widuri, katanya ada hal penting yang mau dibicarakan," kata istri Handoko. "Oh, ya, buatkan aku kopi hitam ya, Mar," suruh Handoko pada istrinya. Handoko duduk. Dia melihat ke arah istrinya yang sudah memasuki dapur. Dia berkata dengan berbisik kepada Widuri. "Mau apa kamu ke sini?" katanya dengan mata mengancam. "Bukankah aku sudah bilang, Mas, kalau aku akan bilang sama istrimu kalau aku sedang hamil anakmu? Jangan gila!" bisik Handoko dengan nada yang tinggi. "Aku memang sudah gila." Saat istri Handoko keluar, Widuri berdiri dan hendak menghampiri perempuan yang membawa nampan kopi tersebut. "Mbak, ada yang mau aku bilang sama Mbak." Marni menaikkan kedua alisnya. "Bilang apa, Wid?" "Itu." "Ya udah, Wid, aku antar kamu sekarang," kata Handoko menyela yang membuat Marni terkejut. "Diantar kemana, Mas? Sudah malam, loh."
Keringat dingin mengucur di wajah Handoko. Ini, katanya mau ke rumah pacarnya, kata Handoko yang jelas berbohong. Tapi ini sudah malam loh. Win. Tapi Handoko sudah menarik lengan Widuri dengan kasar dan menyuruhnya untuk naik ke atas sepeda ontelnya. Mau kemana kita, Mas? Tanya Widuri. Ontel Handoko sudah bergerak membelah jalanan di samping sawah. Pulang, jawab Handoko emosi. Pagi yang indah di desa J waktu itu. Sawah hijau yang terhampar luas, dan langit biru menyambut para petani yang berjalan di pinggir sungai. Mereka berbicara membicarakan masalah anak-anak dan istrinya di perjalanan. Namun, tiba-tiba suara teriakan dari seorang lelaki membuat mereka terkejut. Tolong! Tolong! Ada mayat di sini! Teriaknya yang seketika membuat petani yang berjalan dengan santai melemparkan cangkulnya dan berlari ke arah suara teriakan. Ada apa? Mas, ada apa? Ujar yang lain panik. Itu, ada mayat perempuan di balik batu. Jarinya menunjuk ke arah batu yang cukup besar di tengah sungai. Di bawah batu ada sosok mayat perempuan dengan luka bacokan di sekujur tubuhnya. Tak hanya itu, mayat itu tidak mengenakan apa-apa dan ditimpa oleh batu agar mayatnya tidak terhanyut. Loh, itu kan Widuri! Teriak yang lain yang mengenal gadis itu. Benar, itu Widuri cucunya Mbah Wiro. Mereka kemudian segera melaporkan hal tersebut pada RT. Lalu RT setempat mengabari pada nenek Widuri yang tinggal seorang diri. Setelahnya polisi yang sudah mendapatkan laporan tersebut langsung pergi ke tempat kejadian perkara untuk menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, kabar mengenai tewasnya Widuri sampai ke telinga Marni yang pagi itu sedang berbelanja sayuran. Kasihan ya, padahal masih muda. Mana cantik, kok meninggal dengan cara begitu? Kata ibu yang lain. Marni cukup terkejut mendengar hal itu, tapi dia mencoba untuk menetralkan keterkejutan di wajahnya. Namun, keringat dingin yang mengalir di belakang punggungnya benar-benar tak dapat menipu jika dia saat itu sedang sangat gugup. Marni tahu jika suaminya yang terakhir bertemu dengan Widuri. Apa ada orang lain yang tahu masalah ini selain suaminya? Setelah membayar sayuran yang dia beli, Marni segera masuk ke dalam rumah dan menguncinya rapat-rapat. Mas, kamu sudah tahu belum kalau Widuri meninggal? Kata Marni dengan gugup. Sudah. Barusan dengar dari siaran Pak RT. Mas, itu tidak ada sangkut pautnya sama kamu, kan? Kemarin Widuri terakhir sama kamu, kan? Mar, kata Handoko. Masalah kemarin, kamu pura-pura saja tidak tahu, ya. Tidak ada yang tahu kalau Widuri ke rumah kita. Mata Marni membeliak kaget. Mas, diam saja. Tidak ada yang tahu pokoknya. Jadi kamu yang sudah bunuh Widuri. Bukan cuma aku, tapi adikmu juga. Jadi, kalau kamu tidak mau adikmu dan aku masuk penjara, sebaiknya kamu diam saja. Marni membekap mulutnya dengan kedua tangannya. Dia benar-benar tak percaya dengan apa yang dia dengar saat ini. Bagaimana mungkin suami yang selama ini terlihat sangat manis di depannya bisa melakukan hal itu? Tapi, kenapa Mas melakukan hal itu sama Widuri? Mau tak mau Handoko mengatakan yang sebenarnya pada Marni. Jika Widuri tengah hamil anaknya, dan menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Jadi, Mas Handoko bunuh Widuri karena dia hamil anakmu. Aku tidak mau dia merusak rumah tangga kita, Mar. Tak lama, terdengar suara anak perempuan Marni yang masih berumur 4 tahun menangis tiba-tiba. Marni pun ke kamarnya dan melihat anaknya terjatuh dari ranjang. Sari! Teriak Marni yang melihat anaknya terjatuh dari tempat tidur. Ada benjolan besar di keningnya akibat terbentur oleh lantai. Kenapa bisa jatuh? Tanya Marni sambil berusaha mendudukkan Marni. Nggak tahu Bu. Tak biasanya Sari terjatuh dari tempat tidur.
Apalagi anaknya itu jika tidur tidak banyak gerak. Marni menarik napasnya dalam-dalam. Kalau begitu sarapan setelah itu mandi? Kata Marni sambil membawa anaknya keluar dari kamar. Di meja makan terlihat Handoko sedang menghisap rokoknya dan memikirkan sesuatu. Perasaan panik tiba-tiba melingkupi perasaan Marni saat ini. Jika sampai ketahuan oleh polisi, pasti Handoko akan dipenjara juga adiknya. Tapi, jika Marni diam saja perasaannya jadi tak tenang. Di kamar mandi ada orang, kata Sari sambil menarik daster ibunya. Orang? Orang siapa? Tanya Marni menoleh ke arah kamar mandi. Dia masuk dan tidak melihat siapa-siapa di sana. Tapi ada gayung yang bergerak. Apa angin? Siapa Sari? Gak ada orang. Kamu jangan bohong. Kamu gak mau mandi, kan? Sari menggeleng. Ada Mbak Widuri, Bu? Mata Marni membeliak. Wajahnya seketika pucat saat mendengar Sari bilang ada Widuri di dalam kamar mandi. Handoko yang mendengar nama Widuri disebut langsung menoleh ke arah suara. Anakmu bilang apa, Mar? Tanya Handoko panik. Cuma salah lihat mungkin, Mas. Jawab Sari tak mau anaknya jadi pelampiasan kekhawatirannya saat ini. Ada Mbak Wid, Pak. Jelas Sari yang membuat Handoko langsung menarik lengan kecil milik Sari. Sini kamu, ujar Handoko marah. Jangan bilang aneh-aneh, Mbak Wid sudah mati. Ngerti? Tapi di sana ada Mbak Wid, Pak. Lagi berdiri terus ngajak Sari masuk. Sari! Bentak Handoko hingga membuat Sari terperanjat dan terkejut. Dia menangis karena mendengar ayahnya membentak dirinya. Kalau sampai kamu nyebut nama Widuri lagi, kurobek mulutmu. Mas? Potong Marni kesal. Bisa-bisanya bilang begitu sama Sari. Udah Sar, mandi habis ini ibu antar ke rumah Mbah. Ibu mau melayat ke tempat Mbak Widuri. Sari mengangguk, dia dimandikan oleh Marni. Saat memandikan Sari, Marni mengatakan sesuatu pada anak itu. Nanti kalau di rumah Mbah jangan bilang apa-apa soal Mbak Widuri, ngerti? Sari mengangguk. Masih sakit? Marni menyentuh kening Sari dan mengusapnya pelan. Sari mengangguk lagi. Bapak marah-marah kenapa, Bu? Gak apa-apa, Bapak lagi capek. Jadi dia gampang marah. Setelah memandikan Sari, Marni kemudian menggantikan pakaian anaknya itu. Lalu dia menggandeng dan membawa ke rumah orang tuanya yang ada di desa sebelah. Marni menggunakan sepeda ontelnya untuk mengantar Sari ke rumah neneknya. Di perjalanan dia masih melihat orang yang melihat lokasi mayat Widuri ditemukan. Marni mengalihkan pandangannya, merasa takut dan cemas dalam waktu bersamaan. Bu, itu ada Mbak Wid di kali, kata Sari. Sari jangan nunjuk-nunjuk. Itu bukan Mbak Wid. Bajunya merah semua, Bu. Sari. Karena berteriak membuat Marni goyah hingga sepedanya terjatuh di sungai kecil yang mengaliri air ke sawah-sawah di sekitarnya. Lutut Marni terkena batu kecil dan berdarah sementara Sari menangis lagi karena tubuhnya tertimpa sepeda ontel ibunya. Sari, ibu bilang kan, kalau lihat Mbak Wid, pura-pura gak lihat. Sari mengangguk. Marni bangkit dari jatuhnya kemudian dia meletakkan Sari ke atas sepedanya lagi. Dia mengayuh pelan menuju rumah ibunya yang terlihat dari kejauhan. Ibu Marni yang saat itu sedang menyapu halaman terkejut melihat anaknya muncul dari depan pintu pagar yang terbuat dari bambu dengan pakaian yang basah. Loh Mar, tumben ngajak Sari ke sini. Kamu mau pergi? Pakaianmu kenapa Mar? Jatuh. Mari mengangguk. Titip Sari ya Bu, aku mau melayat ke tempat Widuri. Oh ya, benar. Ibu kaget dengar berita itu. Katanya dibunuh ya? Udah ketangkap belum pelakunya? Marni menggelengkan kepalanya pelan. Titip ya Bu. Aku langsung balik,
Belum masak soalnya. Sari udah makan. Udah sama telur ceplok tadi. Sini Enduk, ikut Mbah. Ajak neneknya. Marni tiba di rumah Widuri dengan perasaan campur aduk. Rumah tua yang terbuat dari kayu jati itu terlihat lebih suram dari biasanya. Udara terasa lebih dingin dan berat, seakan-akan kesedihan yang mendalam menyelimuti tempat itu. Di halaman rumah, beberapa tetangga berdiri dengan wajah muram, membicarakan kejadian tragis yang menimpa Widuri. Mereka berbisik-bisik tentang kematiannya yang misterius, mengaitkan dengan cerita-cerita mistis yang sudah lama beredar di desa. Matinya nggak wajar begitu. Gimana kalau nanti gentayangan? Di desa belum ada listrik, sebaiknya anak-anak disuruh masuk ke rumah sebelum maghrib. Bisik seseorang. Marni menoleh ke arah mereka dengan perasaan ngeri. Marni menyapa beberapa tetangga dengan anggukan kepala sebelum masuk ke dalam rumah. Di dalam, aroma bunga melati dan kenanga memenuhi ruangan. Karpet hitam diletakkan di tengah ruangan, dengan foto Widuri yang tersenyum di atas meja kecil, dikelilingi oleh bunga-bunga putih. Lilin-lilin menyala di sekitar foto, memberikan cahaya yang lembut namun suram. Mbah Widuri, seorang wanita tua dengan rambut putih yang disanggul rapi, duduk di pojok ruangan. Matanya yang merah dan sembab menunjukkan betapa dalam kesedihannya. Ia memegang sapu tangan yang sudah basah oleh air mata. "Mbah," sapa Marni dengan suara pelan. "Enduk Marni," jawab Mbah Widuri dengan suara parau. "Terima kasih sudah datang." Marni duduk di sampingnya, menggenggam tangan tua itu dengan lembut. "Saya turut berduka cita, Mbah. Widuri sudah seperti saudara saya sendiri." Mbah Widuri mengangguk, air mata kembali mengalir di pipinya. "Widuri itu cucu satu-satunya, Enduk. Dia semua yang saya punya di dunia ini. Sekarang dia sudah nggak ada." Marni merasakan beban yang sama menghimpit dadanya. Widuri sudah seperti adiknya sendiri. Akan tetapi ia tak menyangka jika Handoko akan menjalin hubungan dengan Widuri hingga hamil. "Mbah, saya nggak tahu harus berkata apa." "Yang sabar ya Mbah." "Iya, Enduk. Mbah hanya bisa berharap arwahnya tenang di alam sana." Tiba-tiba, suara burung gagak terdengar dari luar, diikuti oleh bisikan-bisikan lirih tetangga yang masih berdiri di halaman. Marni merasakan bulu kuduknya merinding. "Mbah, apakah ada yang Mbah ketahui tentang kejadian itu?" tanya Marni dengan hati-hati. Mbah Widuri menggeleng. "Enggak, Enduk. Widuri ditemukan di kali, dengan wajah penuh luka. Mereka bilang dia dibunuh, tapi siapa yang tega melakukan itu pada cucu saya?" Marni menundukkan kepala, merasa ngeri sekaligus merasa bersalah karena pelaku di balik kematian Widuri adalah suami dan adiknya sendiri. Mbak Widuri menatap Marni dengan mata yang penuh harapan dan kesedihan. "Terima kasih, Enduk. Kamu seperti anak saya sendiri sekarang." Marni berjalan dengan berat hati menuju ruang tamu di mana tubuh Widuri yang telah dikafani diletakkan. Suasana di dalam rumah begitu sunyi, hanya terdengar suara isakan pelan dari beberapa tetangga yang duduk melingkari tubuh Widuri. Di tengah ruangan, pocong Widuri diletakkan di atas meja rendah, dikelilingi bunga melati dan kenanga yang aromanya begitu menyengat. Marni merasa langkahnya semakin berat saat mendekati pocong itu. Ia menunduk, berdoa dalam hati agar arwah Widuri tenang di alam sana. Namun, perasaannya tak bisa tenang. Tiba-tiba, matanya menangkap gerakan di antara kerumunan. Ia melihat pocong Widuri itu seolah-olah bergetar. Marni mengerjapkan matanya, berharap itu hanya ilusi. Namun, ketika dia membuka matanya lagi, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Mata pocong Widuri perlahan terbuka. Mata itu yang seharusnya tertutup, kini memandang langsung ke arah Marni. Mata yang penuh dengan kebencian dan dendam. Marni merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak atau berteriak. Hanya bisa menatap dengan ketakutan yang luar biasa.
Beberapa tetangga yang ada di sekitar Marni mulai memperhatikan perubahan ekspresinya dan mengikuti arah pandangannya. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua, berteriak histeris. Mata Widuri terbuka. Keriuhan pun terjadi. Beberapa orang mulai berteriak dan berlarian keluar rumah, sementara yang lain mencoba mendekati pocong itu dengan ketakutan. Marni berdiri terpaku di tempatnya, tak mampu bergerak. Tubuhnya gemetar hebat, rasa dingin menjalari setiap inci kulitnya. Dalam kepanikan, Mbak Widuri berusaha mendekati tubuh cucunya, namun ia ditahan oleh tetangga-tetangga yang cemas. Jangan, Mbah. Itu tanda tidak baik. Teriak salah satu dari mereka. Marni merasakan napasnya semakin pendek. Dia menunduk, memejamkan matanya dengan kuat, berharap ketika dia membukanya lagi, semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, bayangan mata yang terbuka itu terus menghantui pikirannya. Ketika Marni memberanikan diri membuka matanya lagi, pocong Widuri itu masih terbaring dengan mata yang tertutup rapat. Apakah tadi hanya halusinasi? Tapi reaksi dari orang-orang di sekitarnya membuat Marni yakin apa yang dia lihat adalah nyata. Suasana semakin mencekam. Desas-desus dan bisikan mulai terdengar di antara para pelayat. Ada yang berkata bahwa arwah Widuri tidak tenang, dan mungkin mencari keadilan atas kematiannya yang tragis. Marni merasa pusing dan mual. Ia mundur perlahan, mencari tempat untuk duduk. Dia tahu, arwah Widuri tidak akan membiarkannya tenang. Marni berjalan pulang dengan langkah gontai, pikirannya masih dipenuhi bayangan mata Widuri yang terbuka. Sepanjang perjalanan, ia merasakan angin dingin menerpa wajahnya, seolah membawa pesan dari alam lain. Sepeda ontelnya terdorong pelan, roda berderi di jalanan berbatu. Sesampainya di rumah, Marni melihat suaminya, Handoko, duduk di ruang tamu dengan rokok di tangannya. Asap mengepul di sekitar wajahnya yang tampak tegang. Handoko hanya melirik sekilas ke arah Marni sebelum kembali menatap lurus ke depan. Marni meletakkan sepeda ontelnya dan masuk ke dalam rumah, merasakan atmosfer yang semakin berat. Mas, ada apa? Tanya Marni dengan suara gemetar. Handoko mematikan rokoknya di asbak dan menatap Marni dengan tatapan serius. Kita harus pindah rumah, katanya singkat. Marni terkejut. Kenapa harus pindah, Mas? Ini rumah kita sejak dulu. Handoko menghela napas panjang. Ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, Mas, kita mau pindah kemana? Rumah ini satu-satunya tempat yang kita punya. Handoko menggeleng. Aku sudah tidak peduli. Yang penting kita harus pergi dari sini. Marni merasa jantungnya berdebar keras. Tapi, Mas, kalau kita pindah sekarang, apa kata orang-orang? Mereka pasti akan curiga. Handoko terlihat sangat ketakutan. Mungkinkah dia juga sudah didatangi arwah Widuri? Aku dengar desas-desus dari pelayat yang lari dari rumah Widuri. Katanya arwahnya tidak tenang. Sebelum dia mulai meneror kita, sebaiknya kita pergi. Ada rasa enggan saat Handoko meminta mereka untuk pindah. Memangnya mau pindah kemana? Apalagi itu adalah rumah mereka satu-satunya. Persiapan yang tidak matang, Marni yakin Handoko belum memiliki rencana lain. Aku tetap mau di sini, Mas. Lagi pula aku tidak ada urusan sama Widuri. Mas yang bunuh dia. Sahut Marni yang memiliki keyakinan seperti itu. Baiklah kalau begitu, Mar. Aku pergi dari rumah ini. Kalau ada apa-apa sama kamu, aku tidak peduli. Marni menatap tak percaya pada suaminya. Bagaimana bisa dia berkata seperti itu kepadanya? Handoko berdiri, mengambil tas yang sudah dikemasnya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia keluar dari rumah. Marni berdiri terpaku, menatap pintu yang kini tertutup rapat. Suasana rumah yang sepi membuatnya merinding. Dia merasa semakin terisolasi dan ketakutan. Saat sore menjelang, Marni memutuskan untuk menjemput Sari di rumah ibunya. Ia berharap mendapatkan sedikit ketenangan di sana.
Ketika tiba, ibunya memaksa Marni dan Sari untuk makan bersama sebelum pulang. Marni dengan enggan menyetujui, meskipun hatinya diliputi kegelisahan. "Sudah makan dulu, Enduk. Gak baik pulang dengan perut kosong," kata ibunya dengan lembut. Marni mengangguk dan memaksa dirinya untuk makan beberapa suap, namun pikirannya terus-menerus berputar pada kejadian siang tadi. Setelah makan, Marni memutuskan untuk segera pulang sebelum maghrib. Ia berpamitan pada ibunya dan menggendong Sari ke sepedanya. "Bu, kami pulang dulu ya," kata Marni. Ibunya mengangguk. "Hati-hati di jalan, Enduk." Malam mulai turun saat Marni dan Sari memulai perjalanan pulang. Langit yang berwarna jingga perlahan berubah menjadi kelam, hanya menyisakan bayang-bayang hitam yang semakin menambah suasana mencekam. Jalanan desa yang tak beraspal dan berbatu membuat perjalanan semakin sulit. Desa yang masih belum dialiri listrik tampak lebih gelap dari biasanya. Penerangan hanya berasal dari beberapa rumah yang menggunakan lampu minyak. Angin malam yang dingin menyapu wajah Marni dan Sari, membuat mereka menggigil. Marni mengayuh sepeda dengan pelan, matanya waspada mengawasi sekitar. Bayangan pepohonan yang menjulang di sisi jalan tampak seperti sosok-sosok misterius yang mengintai. Di tengah sawah yang gelap, suara gemerisik terdengar, membuat Marni semakin tegang. "Bawit, Bu," gumam Sari dengan suara kecil. "Ses, diam, Sari," bisik Marni. "Jangan bilang apa-apa." Tiba-tiba, Marni merasakan sesuatu seperti batu dilempar ke arah sepedanya. Ia hampir kehilangan keseimbangan. "Apa itu?" bisiknya ketakutan. Ia melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Rasa takut semakin menghantuinya. Ia kembali mengayuh sepedanya dengan lebih cepat, berharap bisa segera sampai di rumah. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus mengikutinya. Bayangan di sudut matanya seolah-olah terus bergerak, menambah rasa mencekam malam itu. "Bu, aku takut," kata Sari sambil memegang erat ibunya. Marni mencoba menenangkan anaknya meskipun hatinya sendiri diliputi ketakutan. "Tidak apa-apa, Nak. Kita hampir sampai." Namun, suara langkah kaki berderap cepat di belakang mereka membuat Marni merinding. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Marni terus mengayuh sepedanya hingga mereka akhirnya memasuki desa. Namun, pemandangan yang menyambut mereka begitu aneh dan mengkhawatirkan. Jalanan desa yang biasanya ramai dengan orang-orang yang pergi ke musola kini sunyi senyap. Biasanya ada banyak anak kecil bermain di bawah sinar rembulan di halaman rumah Pak RT. Tapi kali ini tidak ada satupun orang yang terlihat di luar rumah, seolah-olah desa tersebut berubah menjadi desa mati. "Kenapa sepi sekali, Bu?" tanya Sari dengan suara bergetar. Marni hanya bisa menggelengkan kepala, mencoba menenangkan putrinya. "Entahlah, Nak. Mungkin mereka sudah di musola." Namun, Marni sendiri merasakan kegelisahan yang mendalam. Sepanjang perjalanan, hanya ada suara derit roda sepeda dan angin malam yang berhembus kencang. Tak ada suara azan atau tawa anak-anak yang biasa terdengar di malam hari. Ketika mereka hampir tiba di rumah, Marni melihat sosok perempuan dengan gaun putih panjang di ujung jalan. Awalnya, Marni merasa lega karena setidaknya ada seseorang yang berada di luar rumah. Namun, rasa lega itu berubah menjadi ketakutan saat ia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan sosok tersebut. Perempuan itu berjalan dengan langkah cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Kakinya tampak tidak menapak di tanah, melayang-layang seiring gerakannya. Marni merasakan bulu kuduknya berdiri. "Bu, itu siapa?" tanya Sari lagi, suaranya penuh ketakutan. Marni menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang. "Tidak usah lihat, Sari. Pegang erat-erat, kita harus cepat pulang." Namun, sosok itu semakin mendekat. Wajahnya samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, dan mata hitamnya tampak menatap lurus ke arah Marni dan Sari.
Marni merasa jantungnya berdebar semakin kencang. Ia mempercepat kayuhan sepedanya, berharap bisa segera mencapai rumah. Bayangan perempuan itu terus mendekat, seolah-olah melayang dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Marni terus mengayuh, namun sosok itu semakin dekat, seakan tak terkejar oleh jarak. Akhirnya, mereka sampai di depan rumah. Marni segera turun dari sepeda dan membawa Sari masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Ia menutup dan mengunci pintu rapat-rapat. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia menekan tubuhnya ke pintu, mendengarkan suara di luar. Sari memeluk ibunya erat-erat, menangis ketakutan. "Bu, ada apa itu?" Marni mencoba menenangkan putrinya meskipun ia sendiri diliputi ketakutan. "Tidak apa-apa, Sari. Kita sudah di rumah. Tidak akan ada yang bisa menyakiti kita di sini." Namun, saat Marni mendengar suara langkah kaki yang berderap di depan rumah, ia tahu bahwa ketenangan itu hanyalah sementara. Suara itu terus menghantui, seakan-akan mengelilingi rumah mereka. Marni mendengar suara ketukan keras di pintu depan, seperti ada yang dengan sengaja memukul-mukul dengan keras. Jantungnya berdetak lebih kencang, dan ia mencoba mengabaikan suara itu, berharap ketukan itu akan berhenti. Namun, Sari malah menangis ketakutan, suaranya terdengar menggema di ruangan yang sunyi. Ketukan itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang mencoba masuk dengan paksa. Marni merasakan ketakutan merayap naik dari kakinya ke seluruh tubuhnya. Dia menahan napas, berharap teror itu akan segera berakhir, tapi suara ketukan itu malah makin kencang, seperti mempermainkannya. Sari, jangan menangis," bisik Marni sambil memeluk erat putrinya. Namun, air mata Sari terus mengalir, dan tangisannya semakin keras. Marni merasa putus asa. Ia mencoba menenangkan dirinya dan Sari, tapi suara ketukan itu seakan tidak mau berhenti. Tiba-tiba, suara ketukan itu hilang, meninggalkan keheningan yang menegangkan. Marni menelan ludah, berharap teror itu telah berakhir. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Suara ketukan itu pindah ke pintu samping, seolah-olah arwah yang tak terlihat itu berusaha menemukan cara lain untuk masuk. Marni menoleh dengan cepat ke arah sumber suara, wajahnya pucat pasi. "Siapa di sana?" teriak Marni dengan suara gemetar, meskipun ia tahu tidak akan ada jawaban. Suara ketukan itu makin keras, seolah-olah mendesak untuk segera dibuka. Marni menggenggam tangan Sari lebih erat, mencoba memberikan rasa aman pada anaknya meskipun dirinya sendiri dilanda ketakutan yang mencekam. "Tenang, Sari. Ini hanya angin," katanya dengan suara pelan, berusaha meyakinkan diri dan putrinya. Namun, Sari tetap menangis, dan Marni tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan langkah gemetar, ia membawa Sari ke kamar dan menyuruhnya bersembunyi di bawah selimut. "Sari, jangan keluar sampai ibu bilang, ya," bisik Marni dengan lembut sebelum menutup pintu kamar. Marni kembali ke ruang tamu, mencoba mencari cara untuk menghentikan ketukan itu. Ia memegang erat-erat sebuah pisau dapur, sebagai alat perlindungan terakhir. Suara ketukan pindah lagi, kali ini ke jendela dapur. Marni bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mendekati jendela dengan langkah perlahan, mencoba untuk tidak membuat suara. Ketika ia tiba di dekat jendela, suara ketukan itu berhenti tiba-tiba, membuatnya semakin tegang. Marni menahan napas, berharap tidak ada yang muncul di balik jendela. Namun, ketika ia melihat keluar jendela, tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan malam yang pekat. Marni merasa sedikit lega, namun rasa takut itu masih ada, menggelayuti pikirannya. Ketika ia berbalik untuk kembali ke kamar Sari, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini dari pintu belakang. Marni tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia harus menghadapi ketakutan ini, apapun yang terjadi. Dengan tekad yang bulat, Marni berjalan menuju pintu belakang. Ia menggenggam pisau dapur erat-erat di tangannya. Suara ketukan itu semakin keras dan semakin dekat. Marni menahan napas,
mempersiapkan dirinya untuk apapun yang akan ia hadapi. Saat ia membuka pintu belakang perlahan, udara dingin malam langsung menyapu wajahnya. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Marni menghela napas lega. Tapi ia tahu sesuatu yang tidak terlihat sedang mempermainkannya, dan ia harus menemukan cara untuk mengakhiri teror ini. Marni kembali menutup pintu dan memastikan semua pintu serta jendela terkunci rapat. Ia kembali ke kamar Sari dan mendapati putrinya sudah tertidur di bawah selimut, meskipun masih sesekali terisak dalam tidurnya. Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara ketika dari jendela di kamarnya. Dengan suara gemetar Marni bertanya, "Siapa kamu?" Hening. Tapi angin dingin tiba-tiba berembus menyapu wajahnya. "Aku Widuri, Mbak." Marni membuka jendela dengan tangan gemetar. Rasa ingin tahu bercampur dengan ketakutan. Angin dingin segera menyapu wajahnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mengintip keluar, dan di sana, berdiri sosok Widuri. Tubuh Widuri dipenuhi darah. Gaun putihnya yang lusuh berlumuran cairan merah, menetes ke tanah. Wajah Widuri tampak pucat dengan mata yang melotot lebar, menatap langsung ke arah Marni. Rambut panjangnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya, tetapi Marni bisa melihat jelas tatapan penuh dendam di mata itu. "Pak Marni!" Suara Widuri terdengar serak dan penuh amarah. "Kenapa kamu diam saja waktu suamimu membunuhku?" Marni merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia tak bisa bergerak, kakinya seolah terpaku di tempat. Widuri semakin mendekat, dan Marni bisa melihat wajahnya lebih jelas. Wajah itu mulai retak dan perlahan-lahan hancur, seolah-olah dagingnya mencair. Bagian wajah yang hancur memperlihatkan tulang-tulang yang mengerikan, darah terus mengalir dari luka-luka yang menganga. "Mbak Marni, kamu juga akan merasakan apa yang aku rasakan," bisik Widuri, suaranya semakin parau dan menakutkan. Marni tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Tubuhnya gemetar hebat, pandangannya mulai kabur, dan sebelum ia sempat mengeluarkan suara, tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara gedebuk, tak sadarkan diri. Suasana rumah yang hening kini hanya diisi oleh angin malam yang berdesir dan suara gemerisik dari pepohonan di luar. Marni tergeletak di lantai, tak bergerak, sementara sosok Widuri perlahan menghilang, seolah-olah larut dalam kegelapan malam. Ketika Marni terbangun, ia merasakan kepalanya berat dan tubuhnya lemah. Ia terbaring di lantai, masih di depan jendela yang terbuka. Suara angin malam dan suara hewan malam terdengar samar-samar di telinganya. Dengan susah payah, Marni berusaha duduk dan mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Perlahan-lahan, kenangan tentang Widuri muncul kembali, membuat jantungnya kembali berdebar kencang. Ia menoleh ke arah jendela, tetapi sosok mengerikan itu sudah tidak ada. Marni menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Keesokan paginya, desa kecil itu penuh dengan bisik-bisik dan desas-desus. Para ibu-ibu berkumpul di depan rumah kosong tempat tukang sayur biasa ngetem. Suasana yang biasanya tenang dan damai kini dipenuhi kecemasan dan rasa penasaran. "Bu, kemarin malam aku dengar suara aneh dari arah rumah Marni," ujar salah satu ibu dengan suara rendah namun penuh emosi. "Ya ampun, aku juga dengar," sahut yang lain. "Makanya aku cepat-cepat masuk rumah dan mengunci pintu. Ibu-ibu, dengar-dengar ada yang lihat Widuri semalam," kata seorang ibu dengan nada berbisik, membuat semua yang mendengarnya merinding. "Katanya Widuri gentayangan." Marni mendekat dengan langkah pelan, pura-pura membeli sayur seperti biasa. Tangannya gemetar saat mengulurkan uang kepada tukang sayur. "Kamu kemarin gak digentayangi, Mar?" tanya salah satu ibu dengan nada penuh kekhawatiran. Marni mencoba tersenyum, namun bibirnya terasa kaku. "Enggak, Bu," jawabnya singkat, berusaha mengendalikan gemetar di suaranya. "Syukurlah, Mar. Tapi tetap hati-hati ya. Jangan keluar malam-malam. Kita semua tahu apa yang terjadi sama Widuri," ujar ibu lainnya, sambil menepuk bahu Marni.
Marni hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa. Kenangan mengerikan tentang sosok Widuri yang berlumuran darah masih segar di pikirannya. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa melupakan kejadian itu begitu saja, apalagi dirinya. Iya, Bu, makasih ya sarannya. Ucap Marni pelan, mencoba tetap tenang. Iya, Marni. Kita semua mesti hati-hati. Kemarin si Januar katanya ke sungai, ada yang manggilin. Pas ditoleh gak ada siapa-siapa. Kata salah seorang ibu dengan nada prihatin. Lagian Januar juga aneh. Udah tahu sungai tempat pembunuhan kok malah ke sana. Mau uji nyali apa gimana? Untung ada yang nemuin waktu Pak Wagyo mau ke sawah. Loh, jadi pingsan semalaman di sungai? Di pinggir sungai katanya. Ralat yang lain. Marni mendengar kabar itu dengan perasaan yang semakin ketakutan. Setelah membeli sayur, Marni segera kembali ke rumah. Di dalam rumah, ia menutup pintu dan duduk di kursi, mencoba menenangkan dirinya. Di kepalanya, kenangan tentang Widuri terus berputar, membuatnya merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa kejadian semalam bukanlah sekadar mimpi buruk. Malam itu, suasana desa kembali hening. Lampu-lampu minyak di dalam rumah-rumah penduduk berkedip-kedip, memberikan cahaya redup yang tak cukup untuk menerangi seluruh desa. Hanya angin malam dan suara serangga yang terdengar di tengah keheningan. Seorang penjual bakso mendorong gerobaknya perlahan, memasuki desa tanpa mengetahui insiden pembunuhan Widuri. Ia bersiul pelan, berusaha mengusir sepi. Bakso, bakso! Teriaknya berulang kali, berharap ada yang keluar untuk membeli. Namun, desa itu terasa sangat sepi. Biasanya, selalu ada beberapa orang yang keluar membeli bakso, terutama anak-anak yang suka jajanan malam. Tapi kali ini, tidak ada seorang pun yang tampak di jalan. Penjual bakso itu merasa sedikit aneh, tapi ia tetap mendorong gerobaknya ke tengah desa. Tiba-tiba, seorang wanita cantik muncul dari salah satu gang kecil. Rambutnya panjang dan terurai, wajahnya putih pucat namun anggun. Wanita itu berjalan dengan langkah tenang mendekati gerobak bakso. Bakso 1, Mas. Katanya dengan nada datar. Penjual bakso itu tersenyum, senang akhirnya ada pelanggan. Baik, Mbak. Bakso campur atau biasa? Tanyanya sambil mulai menyiapkan mangkok. Campur saja. Jawab wanita itu tanpa ekspresi. Sambil menunggu, penjual bakso itu mencoba mengobrol. Kok desa ini sepi banget ya, Mbak? Biasanya ramai. Wanita itu menoleh perlahan, tatapannya dingin. Katanya ada hantu gentayangan, Mas. Penjual bakso itu tertawa kecil, tidak percaya. Ah, masa sih, Mbak? Hantu itu kan cuma cerita buat nakutin anak-anak. Wanita itu hanya diam, menatap penjual bakso dengan mata yang sulit diartikan. Setelah selesai membuatkan bakso, penjual bakso itu mengulurkan mangkoknya kepada wanita tersebut. Namun, saat tangannya hampir menyentuh mangkok, ia terkejut setengah mati. Wajah wanita itu berubah seketika, menjadi sosok Widuri yang mengerikan. Gaun putihnya berlumuran darah, rambut panjangnya kusut dan menutupi sebagian wajahnya. Bagian wajah yang terlihat penuh dengan luka-luka menganga, dan darah segar terus mengalir dari setiap luka. Mata Widuri melotot, penuh dengan kemarahan dan dendam. Penjual bakso itu terdiam, seluruh tubuhnya membeku. Mangkok bakso jatuh dari tangannya, menumpahkan isinya ke tanah. Maaf, Mbak. Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Widuri tidak menjawab. Ia hanya menatap penjual bakso dengan intens, membuatnya merasa semakin ketakutan. Mbak, tolong, saya tidak tahu apa-apa. Penjual bakso itu tergagap, mundur beberapa langkah. Widuri semakin mendekat, dan penjual bakso bisa melihat dengan jelas luka-luka mengerikan di tubuhnya. Ada bekas tusukan yang dalam di dada dan perut, darah kental mengalir dari luka-luka tersebut, menetes ke tanah.
Bau amis darah menguar di udara, membuat penjual bakso merasa mual. "Mbak, saya mohon." Penjual bakso itu semakin mundur, kakinya tersandung batu kecil dan hampir jatuh. Widuri tetap mendekat, tatapannya tidak pernah lepas dari penjual bakso yang ketakutan. Akhirnya, penjual bakso itu berlari secepat mungkin, meninggalkan gerobaknya. Di belakangnya, Widuri berdiri diam, menatap punggung penjual bakso yang semakin menjauh. Suara tawanya yang serak dan mengerikan menggema di malam yang hening, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Desa kecil itu kembali sepi, hanya diisi oleh bayangan mengerikan dari masa lalu yang belum selesai. Penjual bakso yang ketakutan akhirnya berhenti di ujung desa, mengatur napasnya yang terengah-engah. Ia tidak berani kembali untuk mengambil gerobaknya, membiarkannya tertinggal di tengah desa yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Ini udah malam loh, mending kalian nginap di sini dulu. Katanya desa kalian lagi ada hantu gentayangan. Arwah gadis yang dibunuh di sungai itu," kata Mbak Wijo, ibu dari Sumi. "Gak, Bu, masih jam 7 kok. Masa serem?" Tolak Sumi yang baru saja kembali dari Jakarta dan mampir di rumah ibunya sebelum kembali ke rumahnya yang ada di desa Widuri. "Tapi beneran, Bu, si Widuri itu mati dibunuh?" tanya Rudi, suami dari Sumi. "Iya benar. Katanya arwahnya gentayangan. Makanya desa kalian itu kalau malam sepi." "Kasihan ya, Bu, padahal si Wid kan cantik," kata Rudi yang tidak tahu bagaimana Sumi melirik kesal ke arahnya. "Udahlah Mas, kita balik sekarang aja. Kamu kan katanya mau ketemu sama si Wid. Kok ketemu? Serem dong." Akhirnya Sumi dan Rudi pun pergi dari rumah Mbah Wijo dengan motor yang ditinggal di rumahnya sebelum ke Jakarta. Sumi dan Rudi menaiki motor bebek mereka, meninggalkan rumah Mbah Wijo. Malam semakin gelap saat mereka mendekati desa Widuri. Awalnya, mereka merasa biasa saja, namun perlahan-lahan suasana berubah menjadi mencekam. Angin dingin bertiup, membawa suara gemerisik daun yang membuat bulu kuduk mereka meremang. "Mas, kok aku jadi merinding gini ya?" bisik Sumi sambil memegang erat pinggang Rudi. "Ah, palingan sugesti aja. Jangan pikir yang aneh-aneh," jawab Rudi, mencoba menghibur istrinya meski dirinya juga merasa tak nyaman. Saat mereka memasuki desa, tiba-tiba motor mereka mogok. Rudi berusaha menghidupkan mesin, namun sia-sia. "Kenapa nih motor?" gumamnya kesal, turun dari motor dan mulai memeriksa mesin. Sumi berdiri di samping, memeluk dirinya sendiri untuk melawan dingin. "Cepat ya, Mas. Aku gak enak nih," katanya cemas. Tiba-tiba, Rudi mendengar suara lembut dari belakangnya. "Aku cantik ya, Mas?" Rudi terdiam sejenak, merasa bingung. Ia menoleh ke arah Sumi yang sedang panik melihat sekeliling. "Kamu bilang apa, Sum?" tanyanya. Sumi menggeleng cepat, wajahnya pucat. "Aku gak bilang apa-apa, Mas. Jangan aneh-aneh deh," jawabnya dengan suara gemetar. Rudi menelan ludah, berusaha tidak menunjukkan ketakutannya. Ia kembali fokus ke motor, tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Mas, aku cantik kan?" Rudi berhenti sejenak, menoleh ke sekitar dengan rasa takut. Sumi juga terlihat semakin panik, matanya terus melirik ke segala arah. "Lampu itu kenapa ya, Mas?" Sumi menunjuk ke satu-satunya lampu di bawah tiang listrik di gapura desa yang tiba-tiba mati hidup, seperti dimainkan seseorang. Rudi merasakan jantungnya berdegup kencang. "Gak tahu, Sum. Tapi ini makin aneh aja," katanya sambil berusaha menenangkan dirinya. Lampu itu terus mati hidup, memberikan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka, semakin mendekat. Rudi dan Sumi saling berpandangan, ketakutan. "Siapa itu?" teriak Rudi, mencoba bersikap berani.
tidak ada jawaban. Langkah kakek itu berhenti, dan suara lembut kembali terdengar. Kenapa kamu diam saja waktu aku dibunuh, Mas? Rudy merasakan darahnya dingin. Ia tahu itu suara Widuri. Sum, cepetan naik ke motor. Kita harus pergi dari sini. Teriaknya sambil berusaha menghidupkan motor lagi dengan tangan gemetar. Sumi dengan cepat naik ke motor, matanya terus memandang ke arah sumber suara. Rudy mencoba menghidupkan motor dengan putus asa. Akhirnya, mesin motor menyala kembali, dan mereka langsung tancap gas meninggalkan tempat itu. Saat motor mereka memasuki desa, Sumi dan Rudy melihat sebuah gerobak bakso yang terparkir di pinggir jalan, tapi tak ada seorang pun di sana. Kenapa gerobak bakso itu ditinggal gitu aja, ya? Sumi bertanya dengan nada cemas. Udah, jangan pikirin itu, Sum. Kita langsung ke rumah aja. Jawab Rudy, berusaha menenangkan Sumi meski dirinya juga merasa gelisah. Rudy mengarahkan motor ke pekarangan rumah mereka dan berhenti di depan pintu. Dengan tangan gemetar, ia berusaha memasukkan kunci ke lubang pintu, namun selalu gagal. Sialan, kenapa susah banget ini? Gumam Rudy frustrasi. Hawa di desa semakin dingin, menambah ketegangan di antara mereka. Tiba-tiba, terdengar suara denting mangkok dari arah gerobak bakso yang tadi mereka lihat. Sumi dan Rudy langsung menoleh, tatapan mereka penuh ketakutan. Apa itu, Mas? Bisik Sumi dengan suara gemetar. Jangan mikirin itu. Fokus aja ke kunci ini. Rudy berusaha tetap tenang, meski hatinya juga berdebar kencang. Suara denting mangkok semakin keras, seolah-olah ada yang sedang memukul mangkok-mangkok di gerobak itu dengan keras. Rudy akhirnya berhasil membuka pintu dan mereka berdua langsung masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan cepat. Rudy mengunci pintu dari dalam, napasnya tersengal-sengal. Sum, cepetan nyalain lampu. Perintahnya dengan suara bergetar. Sumi bergegas menyalakan lampu, namun lampu di dalam rumah tidak langsung menyala. Saat akhirnya berhasil, mereka melihat bayangan samar di luar jendela yang bergerak mendekat ke rumah. Sumi terperangah. Mas, itu apa? Rudy menarik Sumi ke dalam pelukannya. Jangan lihat, Sum. Tiba-tiba, pintu depan mereka terdengar seperti diketuk keras, membuat mereka berdua melonjak kaget. Mas Rudy. Suara lembut dan serak terdengar dari balik pintu, seperti memanggil seseorang. Rudy dan Sumi saling berpandangan dengan ketakutan. Suara itu berlanjut, kali ini lebih keras dan jelas. Mas Rudy, buka pintunya. Mas, aku takut. Sumi memeluk Rudy erat-erat. Rudy mencoba berpikir cepat. Kita harus ke kamar. Kunci pintunya. Bisiknya, dan mereka berdua bergegas menuju kamar, mengunci pintu dari dalam. Di dalam kamar, suara ketukan di pintu depan masih terdengar, semakin keras dan mendesak. Rudy menahan napas, berusaha mendengarkan dengan saksama. Namun suara itu tiba-tiba berhenti, dan suasana menjadi sunyi senyap. Mungkin dia udah pergi, Mas. Bisik Sumi dengan harapan. Tapi harapan itu sirna ketika mereka mendengar suara dari dalam rumah. Mas, aku cantik, kan? Suara itu terdengar lebih dekat, seolah berada tepat di luar kamar mereka. Rudy dan Sumi membeku di tempat, takut bergerak atau bahkan bernafas. Hawa dingin semakin menusuk tulang, membuat mereka merasa semakin mencekam. Suara itu terdengar lagi, kali ini sangat dekat, seperti berasal dari balik pintu kamar mereka. Mas, aku di sini. Katanya kamu suka sama aku, Mas. Sumi menatap Rudy dengan tatapan tak mengerti. Sementara Rudy menggelengkan kepalanya dengan keras. Rudy terdiam, tubuhnya gemetar. Dengan napas tersengal, ia menjawab. Aku gak suka sama kamu, Wid. Suara tangisan memalukan terdengar,
semakin lama semakin keras. Suara itu mengisi ruangan, membuat bulu kuduk Rudi dan Sumi berdiri. Namun, seiring dengan tangisan yang semakin menghilang, suasana kembali sunyi. Hawa dingin perlahan mereda, meninggalkan keheningan yang mencekam. Sumi dan Rudi tetap diam, memeluk satu sama lain sampai akhirnya mereka tertidur karena kelelahan. Esok paginya, sinar matahari menyusup melalui celah-celah jendela kamar mereka. Sumi terbangun lebih dulu, matanya merah karena kurang tidur. Ia menatap Rudi yang masih tertidur dengan gelisah. "Mas, bangun!" bisik Sumi sambil mengguncang bahu Rudi. Rudi membuka matanya perlahan, masih terasa berat karena kejadian malam sebelumnya. "Ada apa, Sum? Aku mau tahu, Mas. Apa maksud tadi malam? Kenapa hantu Widuri manggil-manggil kamu? Ada apa sebenarnya?" desak Sumi, tatapan matanya penuh kecurigaan. Rudi menelan ludah, menghela napas panjang. "Sum, aku sebenarnya gak pernah cerita ini ke kamu. Sebelum kita menikah, aku sempat menyatakan suka sama Widuri." Sumi terdiam, sak mendengar pengakuan Rudi. "Jadi, kamu suka sama dia?" tanyanya dengan suara gemetar. "Iya, tapi waktu itu kamu hamil duluan. Aku gak punya pilihan lain selain menikahi kamu. Aku gak pernah punya kesempatan untuk jujur sama kamu soal itu. Aku pikir itu udah masa lalu," jawab Rudi dengan jujur, menatap mata Sumi dengan penuh penyesalan. Sumi merasa dadanya sesak. "Jadi, kamu menikahi aku bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Bukan begitu, Sum? Aku mencintai kamu, tapi memang dulu aku juga pernah punya perasaan sama Widuri. Aku gak pernah nyangka dia akan kembali seperti ini." Rudi mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Sumi terdiam, merenungkan kata-kata Rudi. "Jadi, hantu Widuri itu gentayangan karena perasaan yang belum selesai? Karena kamu ninggalin dia?" Rudi menggeleng pelan. "Aku juga gak tahu pasti. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Kita harus bantu Widuri supaya bisa tenang." Warga desa Widuri semakin gelisah. Teror dari arwah Widuri membuat mereka tidak berani keluar rumah saat malam. Bahkan, petugas ronda malam tidak lagi berani berjaga setelah beberapa kali didatangi oleh sosok hantu Widuri di pos ronda. Mereka melihat bayangan perempuan berpakaian putih dengan wajah penuh luka yang muncul tiba-tiba dan hilang seketika. "Kita harus melakukan sesuatu. Ini sudah di luar batas," kata Pak RT dalam rapat warga desa. "Tidak mungkin kita biarkan ini terus berlanjut." Pak Joko, salah satu warga, angkat bicara. "Betul, Pak RT, istri saya gak berani tidur sendirian lagi. Anak-anak juga takut keluar rumah saat malam. Ini harus segera diselesaikan. Bagaimana kalau kita pergi ke Mbah Karto, neneknya Widuri? Mungkin dia tahu apa yang bisa kita lakukan," usul Buati, yang sejak kejadian itu selalu merasa ketakutan. Pak RT mengangguk setuju. "Baiklah, saya akan pergi ke rumah Mbah Kartu dan membicarakan ini dengannya. Semoga ada solusi." Sore itu, Pak RT bersama beberapa warga lainnya pergi ke rumah Mbah Kartu. Rumahnya terletak di ujung desa, sedikit terpencil dan dikelilingi oleh pohon besar. Pak RT mengetuk pintu perlahan. "Mbah Kartu, ini saya Pak RT dan warga desa. Kami mau bicara soal Widuri." Pintu terbuka perlahan, menampakkan wajah tua Mbah Kartu yang penuh kerutan. "Ada apa? Masuklah," katanya dengan suara serak. Setelah duduk di ruang tamu, Pak RT memulai pembicaraan. "Mbah, kami datang ke sini karena desa kami sedang diteror oleh arwah Widuri. Warga tidak berani keluar rumah saat malam, dan petugas ronda pun ketakutan. Apakah Mbah tahu bagaimana kami bisa menghentikan ini?" Mbah Karto mendengus tidak percaya. "Ah, kalian pasti salah.
Cucu saya Widuri tidak akan melakukan hal seperti itu. Pak RT mencoba menjelaskan dengan sabar. Mbah, ini sudah terjadi berkali-kali. Banyak saksi yang melihat. Kami mohon bantuan Mbah untuk menyelesaikan masalah ini. Mbah Karto menggeleng dengan keras. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan dan kemarahan yang memuncak. Ora iso, ora mungkin. Putuku Widuri iku bocah apik, ora mungkin gentayangan koyo sing embok ngomong iki. Kowe kabeh salah paham. Teriaknya sambil menunjuk keluar. Gak bisa, gak mungkin. Cucuku Widuri itu anak yang baik. Gak mungkin gentayangan seperti itu. Kalian semua salah paham. Pak RT mencoba menenangkan. Mbah, aku ora nuduh. Kita cuma pengen solusi, Mbah. Mbah, kita tidak nuduh. Kita cuma pengen solusi. Namun, Mbah Karto tidak mau mendengar. Metu kowe kabeh. Ora samene ning omahku. Kowe kudu ngerti, Widuri iku putu sing tak tresnani, lan ora bakal ngegawe perkara koyo iki. Keluar kalian semua. Tak usah datang lagi ke rumahku. Kamu harus tahu kalau Widuri itu cucu yang kusayangi dan tidak akan membuat masalah seperti ini. Pak Joko, yang merasa sudah tidak ada gunanya bicara lebih lanjut, menunduk hormat. Ngapunten, Mbah. Kita pamit. Katanya sambil melangkah mundur. Dengan enggan, warga desa mengikuti Pak Joko keluar rumah Mbah Karto. Wajah mereka penuh kekecewaan dan ketakutan yang belum terpecahkan. Mereka berjalan pulang dengan perasaan gundah, sementara suara pintu yang ditutup keras oleh Mbah Karto masih terngiang di telinga mereka. Terus gimana, Pak RT? Tanya Buati dengan nada cemas saat mereka berjalan pulang. Kita harus gimana? Pak RT menghela napas panjang, merasa putus asa. Aku juga tidak tahu, Buati. Mbah Karto tidak percaya sama kita. Kita pakai cara lain. Pasti gak percaya orang gak didatengin Widuri. Saud Buati kesal dan marah. Malam itu, warga desa kembali ke rumah masing-masing dengan perasaan yang sama. Ketakutan dan ketidakpastian terus menghantui mereka, terutama ketika malam mulai menjelang. Pak RT duduk di ruang tamunya, memikirkan langkah selanjutnya. Ia tahu mereka tidak bisa membiarkan teror ini berlanjut. Mungkin kita perlu bantuan dari dukun desa. Gumamnya pada dirinya sendiri. Esok paginya, Pak RT mengumpulkan warga desa kembali. Warga semua, kita harus cari cara lain. Mbah Karto tidak percaya sama kita, tapi kita tidak bisa diam saja. Aku usul kita minta bantuan dukun desa. Siapa tahu dia bisa bantu. Warga setuju dengan usul Pak RT. Mereka merasa tidak ada pilihan lain selain mencari bantuan dari dukun desa, berharap ada solusi untuk menghentikan teror arwah Widuri yang membuat hidup mereka tidak tenang. Pak RT memutuskan untuk menemui dukun desa yang tinggal di pinggir hutan. Pagi itu dengan ditemani beberapa warga, ia berjalan menuju rumah dukun yang dikenal dengan nama Mbah Suro. Rumahnya terletak agak terpencil, dikelilingi oleh pepohonan lebat, memberikan kesan misterius dan angker. Sesampainya di depan rumah Mbah Suro, Pak RT mengetuk pintu kayu tua itu. Pintu terbuka perlahan, menampakkan sosok Mbah Suro yang sedang duduk bersila di ruang tamu dengan tatapan tajam. Aku wis ngerti kowe kabeh bakal teko kene, kata Mbah Suro tanpa basa-basi, suaranya terdengar dalam dan berwibawa. Aku sudah tahu kalian akan datang ke sini. Pak RT agak terkejut. Mbah Suro, kami datang ke sini karena desa kami diteror arwah Widuri. Warga desa sudah tidak tenang lagi. Apakah Mbah bisa membantu kami? Mbah Suro menatap tajam ke arah Pak RT. Widuri ora bakal tenang. Dheweke mati karo dendam sing gedhe. Dendam iku sing ngegawe rohnya gentayangan. Widuri tidak akan tenang. Dia mati membawa dendam yang besar. Dendam yang membuat rohnya gentayangan.
Pak RT merasa sedikit ngeri mendengar penjelasan Mbah Suro. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menghentikan teror ini, Mbah? Mbah Suro menarik napas dalam, kemudian berkata, sampeyan kudun ya pakai kacang kedelai sing dibakar lan pot sing diisi tanah. Siapkan kacang kedelai yang sudah dibakar dan pot yang berisi tanah. Pak RT agak bingung mendengar penjelasan Mbah Suro. Bagaimana kami harus melakukannya, Mbah? Apa langkah-langkahnya? Mbah Suro menjelaskan dengan rinci. Wes pokoke kelumpuk no way. Aku bakal teko engkau bengi. Pokoknya kumpulkan saja. Aku akan datang nanti malam. Pak RT mengangguk paham. Baik, Mbah. Kami akan lakukan seperti yang Mbah bilang. Terima kasih atas bantuannya. Mbah Suro mengangguk. Dengan membawa instruksi dari Mbah Suro, Pak RT dan warga kembali ke desa. Sesampainya di sana, mereka langsung mempersiapkan semua yang diperlukan. Malam itu, dengan hati-hati dan penuh harap, mereka melakukan ritual yang dianjurkan Mbah Suro, berharap teror arwah Widuri bisa berakhir dan ketenangan bisa kembali ke desa mereka. Pak Slamet, ini bakal berhasil kan? Kalau cuma kedelai dibakar memangnya bisa buat Widuri pergi? Sudah, percaya saja sama Mbah Suro. Malam itu, warga desa berkumpul di sekitar tempat yang telah disiapkan untuk ritual. Lampu Petromax dan obor-obor kecil menerangi suasana malam yang sunyi. Semua mata tertuju pada Mbah Suro yang sedang duduk bersila di tengah lingkaran, dikelilingi oleh kacang kedelai yang telah dibakar dan pot berisi tanah. Dengan perlahan, Mbah Suro mulai merapal mantra, suaranya yang dalam terdengar jelas di keheningan malam. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat obor-obor bergoyang. Warga yang menonton ritual itu mulai merasa ngeri dan berbisik-bisik cemas. Pak RT, beneran ini bisa berhasil? Tanya Buati dengan suara bergetar. Sudah, percaya saja sama Mbah Suro. Jawab Pak RT dengan nada menenangkan, meski ia sendiri merasa sedikit ragu. Saat Mbah Suro melanjutkan mantranya, tiba-tiba suasana menjadi hening. Dari tengah lingkaran, bayangan Widuri muncul, mengenakan pakaian putih yang koyak dan berlumuran darah. Wajahnya penuh luka, membuat warga yang melihatnya merinding ketakutan. Mbah Suro menatap Widuri dengan tajam. Widuri, Enduk, kenapa kamu gentayangan? Apa yang membuatmu tidak tenang? Widuri menundukkan kepala, suaranya lirih namun jelas terdengar. Aku mati karo dendam, Mbah. Aku hamil, aku dipateni karo handoku. Dheweke ora gelem tanggung jawab. Aku mati dengan dendam, Mbah. Aku hamil, dan aku dibunuh oleh handoku. Dia tidak mau tanggung jawab. Warga yang mendengar pengakuan Widuri terkejut. Suara gemuruh bisik-bisik terdengar di antara mereka. Mbah Suro mendengus marah, menatap tajam ke arah bayangan Widuri. Handoko suami Marni. Widuri, Enduk, sampeyan tenang. Aku bakal nangani handoko. Seiki, koe lungo disik. Koe oleh balien kedelai ini tumbuh dari kecambah. Handoko suami Marni. Widuri, Enduk, kamu tenang. Aku akan menangani handoko. Sekarang, pergi dulu. Kamu boleh kembali kalau kedelai ini tumbuh jadi kecambah. Widuri menatap Mbah Suro dengan mata berkaca-kaca, lalu perlahan bayangannya memudar seiring angin yang berhenti berhembus. Suasana kembali hening, hanya suara serangga malam yang terdengar. Warga yang menyaksikan ritual itu masih terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Pak RT menghampiri Mbah Suro yang masih duduk bersila. Mbah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mbah Suro berdiri perlahan, menepuk bahu Pak RT. Seiki, goleki handoko. Sekarang, kita harus cari handoko. Pak RT mengangguk tegas. Kita akan lakukan, Mbah. Terima kasih atas bantuannya. Mbah Suro mengangguk pelan dan berjalan meninggalkan lokasi ritual.
Warga desa perlahan membubarkan diri, pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan campur aduk. Malam itu, meski ketakutan belum sepenuhnya hilang, mereka merasa memiliki harapan baru untuk mengakhiri teror arwah Widuri. Sumi dan Rudi sedang duduk di kamarnya. Mereka berdua sudah tahu siapa yang membunuh Widuri dan kengerian itu entah mengapa masih terasa di desa mereka. Handoko, Mas. Tega sekali dia bunuh Widuri, kata Sumi tak percaya. Handoko sekarang gak tahu ada di mana. Tapi Pak RT lagi tanya sama Marni. Pasti dia tahu di mana suaminya sekarang. Pak RT datang ke rumah Marni pagi-pagi sekali. Rumah itu tampak sepi, hanya terdengar suara ayam berkokok di kejauhan. Ia mengetuk pintu dengan keras, dan tak lama kemudian Marni membuka pintu dengan wajah bingung dan sedikit khawatir. Pak RT, ada apa pagi-pagi begini? Tanyanya. Marni, aku butuh bicara soal Handoko. Di mana dia sekarang? Pak RT bertanya tanpa basa-basi, wajahnya serius. Marni menunduk sejenak sebelum menjawab. Pak RT, Handoko pergi ke rumah ibunya di kota S sejak kemarin. Pak RT mengangguk, meski wajahnya menunjukkan kekecewaan. Baiklah, Marni. Terima kasih informasinya. Aku harus pergi ke sana sekarang juga. Memangnya ada apa, Pak? Tanya Marni ragu. Kamu gak tahu kalau Handoko yang bunuh Widuri? Tadi malam desa ini ada ritual nenek Grem usir Widuri. Wajah Marni memucat. Dia tidak tahu tentang ritual tersebut karena tadi malam dia pergi ke rumah ibunya dan baru saja kembali tadi pagi. 5 menit sebelum Pak RT datang. Handoko, Pak. Pak RT mengangguk. Widuri hamil anaknya suamimu. Hal itu tidak membuat Widuri terkejut. Yang lebih membuatnya terkejut adalah bagaimana Pak RT bisa tahu siapa pembunuh Widuri. Kamu harus siap kalau Handoko dipenjara, Mar. Dia harus tanggung jawab. Mereka berangkat ke kota S, menempuh perjalanan beberapa jam. Setibanya di sana, mereka langsung menuju rumah ibu Handoko, sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Pak RT mengetuk pintu dengan sopan, berharap bisa segera menemukan Handoko. Pintu dibuka oleh seorang wanita tua, ibu Handoko. Wajahnya terlihat lelah dan cemas. Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai datang ke sini? Bu, kami mencari Handoko. Kami perlu bicara dengannya. Jawab Pak RT dengan nada sopan namun tegas. Wanita tua itu terdiam sejenak. Ada di kamar, saya panggil dulu. Namun tak lama ibu Handoko masuk, terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Pak RT tidak menunggu waktu lebih lama, ia langsung berlari menuju kamar Handoko. Beberapa warga mengikutinya. Ketika mereka membuka pintu kamar, pemandangan yang mengerikan menyambut mereka. Handoko ditemukan tergantung di langit-langit kamar. Tubuhnya kaku dan tak bernyawa. Pak RT menunduk dengan perasaan campur aduk antara marah dan sedih. Warga yang melihat pemandangan itu terdiam, tak mampu berkata-kata. Ibu Handoko menangis histeris di sudut ruangan. Pak RT, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu warga dengan suara serak. Kita harus melaporkan ini ke polisi. Biarkan mereka yang menangani. Jawab Pak RT tegas. Siang itu, Marni tampak gelisah di rumahnya. Setelah mendengar kabar tentang kematian Handoko, ia merasa perlu segera pergi ke rumah sakit kota S untuk melihat jasad suaminya. Namun, satu hal menghalanginya. Sari, anak perempuannya, hilang dari rumah. Marni mencari Sari ke setiap sudut rumah, tetapi tidak menemukannya. Ia bertanya kepada tetangga-tetangganya, berharap ada yang melihat putrinya. Sugeng, anak SMP yang tinggal di sebelah rumahnya, datang mendekat dengan wajah cemas. Bu Marni, saya lihat Sari tadi main di depan rumah, terus diajak sama Mbah Karto, kata Sugeng. Wajah Marni memucat. Mbah Karto adalah nenek dari Widuri, yang baru saja tahu jika cucunya telah dibunuh oleh suaminya, Handoko. Dengan hati yang berdebar-debar,
Marni merasa cemas jika Mbah Karto mungkin akan melakukan sesuatu yang tak diinginkan pada Sari. Tanpa berpikir panjang, Marni bergegas menuju rumah Mbah Karto. Rumah itu tampak tua dan suram, dengan halaman yang penuh dengan rumput liar. Marni mengetuk pintu dengan keras, berusaha menahan ketakutannya. Mbah Karto, Mbah, buka pintunya. Ini saya, Marni. Teriak Marni, suaranya penuh kekhawatiran. Pintu akhirnya terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Mbah Karto yang berdiri dengan wajah dingin. Di belakangnya, Marni melihat Sari tidur di dipan dengan pucat. Ada apa, Marni? Kenapa berteriak-teriak? Tanya Mbah Karto dengan nada datar. Mbah, saya datang untuk mengambil Sari. Dia harus ikut saya ke rumah sakit. Jawab Marni, berusaha tetap tenang meski hatinya masih berdebar kencang. Marni tergesa-gesa masuk ke dalam rumah Mbah Karto, langsung menuju dipan tempat Sari terbaring. Saat tangannya menyentuh Sari, tubuh anak itu terasa dingin dan kaku. Marni menggigil, rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Mata Marni menangkap pandangan ke arah meja di dekat dipan, melihat beberapa klepon dan wajik yang tersisa serta segelas teh yang setengah habis. Dia meraih Sari, mengguncangnya pelan sambil berteriak histeris. Sari! Sari bangun! Ya Tuhan, kenapa kamu seperti ini? Mbah, sampean ngasih apa buat Sari? Kenapa Sari gak mau bangun? Mbah Karto tersenyum menyeringai pada Marni. Bojomu wes mateni putuku. Saiki kabeh kudu adil. Kowe kudu kelangan anakmu. Suamimu sudah membunuh cucuku. Semua harus adil. Kamu harus kehilangan anakmu. Demikian cerita horor kali ini. Nantikan cerita lainnya yang tak kalah seru di Narasi Creepy. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya.